Saya mau bersaksi tentang Belian, yaitu adik Bu Intan atau adik ipar daripada Pak Albert. Jadi Belian adalah anak daripada pendeta yang melayani di Jakarta. Sayangnya tahun 2003 ayahnya meninggal dan dipanggil Tuhan. Usia Belian 21 tahun pada saat itu, dan dia belum menikah. Tahun 2012 ibunya, foto yang tadi kita lihat, dipanggil Tuhan. Usia Belian 30 tahun dan Belian pun belum menikah. Tahun 2014, 4 tahun yang lalu, usia Belian 32 tahun. Ketika Belian sedang memimpin pujian di gereja, menyanyi menyembah Tuhan, dia turun dari panggung, dia langsung kolaps kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia kena stroke, dia pansui, saudaraku, separuh. Saudara lumpuh, dia kehilangan, saudara tidak bisa menelan di sebelah kanan. Dia bertemu dengan dokter terawan, saudara bisa lihat ini, 10 hari di rumah sakit, bobotnya turun 20 kilo. Sayang sekali dia keluar dari rumah sakit sembuh, tapi tetap tidak sempurna, karena dia harus menyeret kakinya dan menyeret tangannya yang kanan tidak bisa dibuka, sehingga dia harus menulis dengan tangan kirinya. Saudaraku, uang sudah habis, keluar semuanya, tidak ada orang tua, uang habis, ikut kakak ipar, saudara-saudaraku. Saya bertemu setelah kejadian itu di Jakarta pada waktu saya berkhotbah, saya syok, saudaraku. Lihat Belian, Kohanan, tolong doakan. Kamu kok bisa stroke masih muda? Tolong didoakan saya supaya Tuhan. Saya juga kaget, saudara. Saya tumbangkan dalam nama Yesus Kristus, Belian, engkau sembuh. Sebab oleh bilul-bilul Yesus engkau sudah sembuh. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru. Tuhan bisa merenew your energy. Engkau akan terbang seperti sayap Raja Wali. Engkau jalan dan tidak menjadi lesu. Engkau lari dan tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi lelah. Tetapi saudaraku, yang memang ada perubahan, saudara, tetapi belum sempurna, masih tetap menyeret, saudara. Persoalannya adalah, saudara, Belian sudah 36 tahun di tahun ini dan masih belum menikah. Dia punya mimpi untuk dia menikah. Persoalannya nggak ada yang mau. Laki-laki semua menjauh. Karena apa? Pada waktu ketemu, lihat pertama suka, saudara. Tapi begitu lihat Belian jalan, saudara, dan kemudian jalannya mulai menyeret, takut laki-laki itu untuk menikah. Mulai banyak yang mundur dan lain satu persatu, saudara. Pak Albert berkata, Pak Anan, gimana Pak Anan? Pak Anan kan punya pelayanan Eliezer. Saya bilang, saya juga sulit mengenalkan dia di Indonesia. Bawa aja ke kota Sydney. Dibawa ke kota Sydney, taruh 1 bulan di tempat kami, dikenalkan anak-anak muda. Ya nggak ada yang mau, saudara. Sudah mengerti maksud saya? Dalam keadaan demikian, saudaraku, harusnya Belian, dia kalau mau bersungguh-sungguh dia bisa. Dia akan ngomong, Tuhan, aku ini kan anaknya pendeta, papa mama melayani dengan sungguh-sungguh orang-orang miskin dan tidak ninggalkan apa-apa. Dan aku pun melayani Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan seperti ini? No, tapi tidak demikian, saudara-saudara. Dia semakin dekat kepada Tuhan, dia semakin berserah kepada Tuhan. Pak Albert berkata demikian, Pak, karena dia ikut saya. Kalau malam saya ke toilet, jam 12 malam, jam 1, jam 2, hampir setiap hari saya lewat kamarnya Belian. Yang saya dengar, Pak, berserah kepada Yesus. Berseru, Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan Yesus, aku berserah kepada Engkau. Dia berseru, Bapak, aku tahu masa depanku ada di tanganmu. Wow, saudara-saudara. Dan kemudian tahun ini, saudara-saudaraku, ada orang mengenalkan kepada kakaknya. Ada ya orang Indonesia umur 40 tahun katanya. Di Los Angeles, di Amerika, siapa tahu mau mulai dikenal-kenalkan, saudara-saudaraku. Mulai mau, tapi kan belum lihat orangnya yang begini, saudara-saudara. Jadi terbanglah kakaknya, bawa adiknya, saudaraku. Sampai di Amerika, dijemput hari yang pertama. Laki-laki ini masih mau, hari kedua mulai menunjukkan tanda-tanda mundur. Hari ketiga hilang, saudara-saudara. Belian mengalami penolakan demi penolakan, demi penolakan, demi penolakan. Dia hanya bisa menangis, namun dia percaya kepada Tuhan. Hari Minggu yang terakhir sebelum dia pulang Indonesia, dia pergi ke satu gereja yang dia tidak tahu. Dia tidak punya teman di sana, dia hanya duduk. Dia menyanyi, memuji Tuhan. Dia percaya, berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang buta. Mata Tuhan tertuju kepada seruan doa daripada anak-anaknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan ternyata bukan hanya mata Tuhan, saudara-saudara. Ternyata ada mata pendeta di gereja itu, pendeta John Galihu, saudara. Pendeta John ini mulai tertarik
Tapi dia nggak berani ngomong, ini siapa, ini baru datang satu kali begitu ya. Sehingga belian pulang ke Indonesia, saudara, 3 bulan gedebak-gedebuk di Amerika. Wah, Tuhan berkata ini istrinya, dia terbang saudara 3 bulan kemudian. Saudaraku ke Jakarta, ketemu Pak Albert. Pak Albert berkata, kamu ini serius? Kamu tahu kan adikku kan? Iya, justru itu. Tapi aku cinta dan beri aku kesempatan untuk menerbangkan belian ke Amerika. Dibawalah ke Amerika, dibawa ketemu papa mamanya. Papa mamanya seorang pendoa. Tuhan sudah berbicara, engkau adalah mantuku. Wow. Kemudian dibawa oleh pendeta John ke Knott Berry Farm. Itu satu wahana seperti Disneyland di Los Angeles. Pendeta John berlutut dan memberikan cincin. Will you marry me? Oh, belian menjadi histeris. Dia tidak bisa menjawab. Dia masuk, Tuhan, 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 Tuhan. Semua orang kaget saudara di situ. Kenapa engkau teriak-teriak seperti pendeta John? Aduh, kenapa kamu nggak mau? Aku mau. Aduh, kenapa kamu histeris seperti itu? Dia ngomong, karena dulu aku gadis waktu muda, aku punya mimpi bahwa ada seseorang yang akan berlutut dan melamar aku dengan demi. Tapi mimpi itu sudah hilang, lama hilang. Aku pikir mimpi itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tetap sayang saudara, Tuhan tetap cinta saudara. Apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, Dia mati buat saudara. Akhirnya belian saudaraku menikah dan kemudian apply green card jadi orang Amerika. Saudaraku diberikan rumah saudaraku atas namanya belian, sederhana. 1 bulan yang kemarin mereka pesta di Los Angeles saudaraku. Dan kalau saudara tanya kepada belian bagaimana hidupmu hari ini di Amerika, dia akan berkata, hidupku seperti mimpi. Setiap kali aku bangun pagi aku gak percaya aku di Amerika. Hidupku seperti mimpi. Bapak, ibu dan saudara yang kekasih, bukankah firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan saudara dan saya akan seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita akan penuh dengan tertawa, lidah kita akan penuh dengan sorak-sorai. Sebab percayalah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara dan saya yang berjalan maju dengan menangis, kita pulang dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup memberikan perhiasan kepala ganti abu. Dia bisa memberikan minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Sebab saya percaya Tuhan sanggup merubah orang yang meratap menjadi orang yang menari-nari. Sebab saya percaya Tuhan akan melepas kain kabung saudara. Dia akan mengikat pinggang kita dengan sukacita. Yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemudian kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan.